Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan secara singkat menjelaskan mengenai bab yang kelima di LKS, yaitu perkembangan Islam pada masa kejayaan. Ini merupakan kelanjutan materi dulu yang pernah kita bahas di kelas 10. Di kelas 10 kita membahas dakwah Rasul, yaitu di periode Mekah dan di periode Madinah. Nah, setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepemimpinan umat Islam itu dipimpin oleh seorang khalifah atau yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ada sebuah hadis, Bapak juga belum hafal tuh, tapi isinya hadis tersebut menyebutkan, kalau nggak salah ada di PPT yang Bapak share dulu, yang judulnya itu Khalifah. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwasannya Islam akan mengalami 5 periode kepemimpinan. Yang pertama periode Rasul, yang kedua periode Khulafaur Rasyidin, yang ketiga kerajaan yang menggigit, yang kuat, lalu yang keempat kerajaan yang zalim, lalu yang kelima kebangkitan kejayaan Islam. Ya, periode Rasul, periode Khulafaur Rasyidin, kerajaan yang menggigit, kerajaan yang zalim, dan kembalinya kejayaan Islam. Nah, yang dimaksud oleh periode yang ketiga, kerajaan yang menggigit, yaitu kerajaan yang kuat, itu banyak diartikan sebagai dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah gitu. Jadi setelah periode kedua Khulafaur Rasyidin, periode ketiga yaitu kerajaan menggigit, dan banyak yang mengartikan bahwa kerajaan tersebut adalah dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah gitu. Kita mulai yang pertama periode sepeninggalan Rasul, yaitu periode Khulafaur Rasyidin. Secara umum Khulafaur Rasyidin itu yang 4 orang itu memimpin selama 30 tahun. Yang 4 orang tadi, Abu Bakar 2 tahun, yang paling singkat ini. Lalu yang lumayan lama Umar bin Khattab 10 tahun. Lalu yang paling lama Utsman bin Affan 12 tahun. Lalu yang terakhir Ali bin Abi Thalib cuma 5 tahun gitu. Dari keempat khalifah ini, yang wafatnya secara wajar itu hanya Abu Bakar. Karena sisanya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu semuanya tewas oleh musuh-musuh Islam. Umar sama Ali itu tewas ketika sholat subuh. Lalu Utsman juga tewas ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat spesialnya Rasul. Selain sahabat, beliau juga mertuanya, yang mana apabila keimanan umat Rasul itu disatukan, itu tidak bisa menandingi keimanannya Abu Bakar gitu. Nah, di waktu yang sangat singkat Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Secara umum beliau itu hanya membereskan masalah internal yang timbul setelah Rasul wafat, seperti banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab contohnya. Lalu juga adanya gerakan anti zakat. Mereka berpendapat bahwa zakat itu wajib hanya ketika Rasul ada. Ketika Rasul sudah wafat, mereka menolak untuk membayar zakat. Nah, golongan-golongan pengacau tadi yang diselesaikan oleh Abu Bakar selama periode beliau menjabat selama 2 tahun.
dan belum sempat untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam karena memang tadi sibuk mengurus daerah internal gitu. Nah, setelah Abu Bakar selanjutnya diteruskan oleh Utsman bin Affan. Diteruskan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika tadi masalah internal sudah selesai ketika periode Abu Bakar, maka perluasan wilayah Islam secara besar-besaran itu dimulai ketika Khalifah Umar bin Khattab gitu. Bahkan daerah-daerah sekitar Arab seperti Persia, Mesir serta kawasan pantai Afrika itu sudah diduduki oleh Islam. Karena perluasan wilayah yang sangat besar, otomatis semakin banyak musuh Islam ya. Semakin besar wilayah Islam, semakin banyak juga musuhnya. Dan puncaknya yaitu tewasnya Sayyidina Umar ketika beliau sedang sholat subuh. Sepeninggalan Sayyidina Umar selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau juga orang yang istimewa, mendapat julukan Dzunurain, artinya yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan ini sangat dihormati oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasul mau ketemu sama Utsman, pasti Rasul dandan dulu, membereskan dulu pakaiannya gitu. Karena kenapa disebut Dzunurain atau pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Rasul. Nah, Utsman ini yang memerintah paling lama, yaitu sekitar 12 tahun. Agendanya sama seperti Umar bin Khattab, yaitu perluasan wilayah. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau perluasan wilayah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu cenderung ke atas, Mesir, Persia, Afrika, Eropa. Nah, kalau perluasan wilayah yang dilakukan oleh Utsman yaitu cenderung ke tengah atau ke bawah. Maksudnya ke daerah Asia. Bahkan menurut pendapat yang paling tua, itu Islam pertama kali masuk ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu pada periode pada periode Utsman bin Affan, yang mengutus salah satu tangan kanannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan untuk dakwah datang ke Nusantara gitu. Nanti kita bahas di kelas 12 itu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada hancurnya atau wafatnya Sayyidina Utsman itu juga tiada lain karena pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Apalagi selain ada masalah pemberontak dari eksternal, ada juga masalah internal, yaitu Sayyidina Utsman cenderung mengangkat pejabat itu dari kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Mungkin yang pertama ini menimbulkan kecemburuan bagi orang yang kontra terhadap Utsman. Dan yang kedua, celakanya orang yang dipilih oleh Utsman itu tidak semuanya memiliki tanggung jawab, kemampuan gitu. Sehingga tetap yang disalahkan yaitu yang mengutusnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Nah, pada akhirnya Utsman bin Affan juga sama, tewas setelah rumahnya dikepung selama beberapa minggu oleh pemberontak. Utsman bin Affan tewas ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, seketika setelah Utsman bin Affan wafat, maka dilantiklah keponakannya Rasul yang keempat, Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ketika Utsman wafat, ini terjadi katakanlah perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ali bin Abi Thalib itu tadi penerus khalifah setelah Utsman, dan Muawiyah sendiri adalah tangan kanannya Utsman. Bahkan beliau pada saat itu menjabat sebagai gubernur di Damaskus atau Syria sekarang kalau nggak salah. Nah, ketika Ali diangkat menjadi khalifah,
Muawiyah tidak mau segera membaiat atau mengakui Ali. Kenapa? Karena Muawiyah punya syarat, temukan dulu pembunuh Sayyidina Utsman, baru aku akan berbaiat kepadamu Ali, gitu kata Muawiyah. Kata Ali, nggak bisa, baiat dulu aku. Setelah aku punya kekuatan, aku akan mencari seluruh pembunuh Utsman, gitu. Akhirnya sejak wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin terpecah dua. Ada yang masuk kelompok Ali, ada juga yang masuk kelompok Muawiyah. Nah, ketika Sayyidina Ali memimpin, Sayyidina Ali memindahkan pusat pemerintahan itu ke kota Kufah, ya, ke kota Kufah. Sejak zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman itu pusat pemerintahan ada di kota Makkah. Cuma pada saat itu Ali memindahkan pusat pemerintahan ke kota Kufah atau Irak sekarang. Yang pertama untuk mencari pembunuh Utsman karena banyak pemberontak. Lalu yang kedua karena di Kufah itu keadaannya lebih strategis secara ekonomi, gitu. Namun belum selesai. Sayyidina Ali menumpas para pemberontak, yang mana kita ketahui Sayyidina Ali kan termasuk as-sabiqunal awalun, ya, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, periode Ali yang 5 tahun ternyata belum cukup untuk menumpas, mencari semua pemberontak yang dulu membunuh Sayyidina Utsman, gitu. Nah, ketika Sayyidina Ali terbunuh, maka kekuasaan selanjutnya diberikan kepada anak pertamanya, ya, karena Ali mempunyai sepasang anak kembar, Hasan sama Husain. Jabatan Ali itu diserahkan kepada anak yang pertama, yaitu Hasan. Nah, Muawiyah yang mengetahui bahwa akan diangkatnya Hasan sebagai khalifah, sebagai pengganti Ali, merasa marah. Bahkan dikhawatirkan pada saat itu terjadi perang saudara lagi antara sesama muslim. Keadaan sudah hampir memanas. Namun dengan bijaksananya, kan kalau Ali sama Muawiyah kan seumuran, sedangkan Hasan itu anaknya Ali, usianya jelas lebih muda daripada Muawiyah. Mungkin anggapan Muawiyah, saya yang lebih cocok karena lebih senior, gitu. Jadi karena takut adanya perang saudara sesama muslim, perpecahan kembali membesar, maka dengan berbesar hati Sayyidina Hasan itu memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Muawiyah, aku berikan jabatan khalifah kepadamu, gitu. Dan ada salah satu syaratnya, yaitu bahwasanya keluarga Ali, Hasan, Husain beserta keluarga yang lainnya itu bisa balik lagi ke kota Madinah, gitu. Tidak tinggal lagi di kota Kufah. Nah, sejak saat itu, sejak Hasan menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah, maka terjadilah persatuan di antara kaum muslimin yang tadinya sempat terpecah selepas wafatnya Sayyidina Utsman, kembali bersatu lagi kelompok tadi yang berkelompok-kelompok, hingga pada saat itu terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, itu merupakan sisi positifnya, ya, sisi positifnya yang mana umat muslim pada saat itu kembali bersatu. Namun di satu sisi ada juga sisi negatifnya, gitu. Karena dikhawatirkan selepas nanti Muawiyah wafat, pasti dong yang jadi khalifah selanjutnya siapa? Tentu Hasan. Tentu Hasan. Maka Hasan pun itu dibunuh oleh kelompoknya Muawiyah karena ingin mempertahankan jabatannya, karena dia ingin jabatannya itu jatuh kepada anaknya, kepada keluarganya, bukan kepada yang lain. Begitu juga Sayyidina Husain yang dibunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, anaknya
Muawiyah gitu. Nah, setelah Muawiyah itu menjadi khalifah, Muawiyah mengganti sistem pemilihan kepala negara, ya, mengganti sistem pemilihan pemimpin. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya dipilih. Nah, sedangkan ketika Muawiyah menjabat, dia merubah sistemnya seperti sistem kerajaan, yaitu di mana sebagai penerus pemimpin atau raja atau sultan, dia adalah putra mahkota, yaitu keturunan dari raja yang sebelumnya gitu. Kenapa Muawiyah mengambil sistem seperti itu? Karena beliau mengambil pelajaran dari khalifah yang selanjutnya, khalifah yang terdahulu, bahwa setelah wafatnya khalifah itu selalu terjadi perpecahan. Maka untuk mencegah perpecahan setelah wafatnya pemimpin, Muawiyah memutuskan, ya udah, biar nggak susah nyari pemimpin, biar nggak ada lagi perpecahan, pemimpin selanjutnya yaitu anakku, yaitu Yazid bin Muawiyah, dan begitulah seterusnya sampai Bani Umayyah itu dipimpin oleh 14 khalifah, ya kalau nggak salah 14 khalifah. Nah, sejak Muawiyah menjabat, disitulah berdiri yang namanya Bani Umayyah. Bani adalah keturunan, ya. Umayyah merupakan kakeknya Muawiyah. Kan Muawiyah anaknya Abu Sufyan, Abu Sufyan itu anaknya Umayyah. Kalau masih ingat dulu, Umayyah itu merupakan tuannya Bilal sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi Umayyah merupakan salah satu tokoh pada saat itu di kota Mekah yang sangat terkenal sekali. Semua orang Mekah pasti tahu yang namanya Umayyah. Nah, Muawiyah ingin menggunakan nama besar kakeknya, bahwa keturunanku ini nanti akan menjadi Bani Umayyah. Kerajaanku ini dipimpin oleh keturunannya Umayyah. Yang mendirikannya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah sendiri ini tadi beribu kota di Damaskus, ya, karena tadi Muawiyah juga sempat jadi gubernur di sana. Dipimpin oleh 14 khalifah. Khalifah yang paling terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz, gitu, di antara ke-14 khalifah itu. Nah, ketika Bani Umayyah berdiri, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat oleh Islam, bukan hanya dari segi perluasan wilayah, tapi juga dari segi ilmu pengetahuan gitu. Bukan hanya dari ilmu keagamaan, ilmu umum pun semuanya sudah dipelajari. Ilmu kedokteran, fisika, matematika, kimia, dan lain sebagainya, sudah banyak tokoh-tokoh yang lahir pada saat itu. Begitu juga tokoh-tokoh agama, ya, seperti ahli hadis, ahli tafsir, itu banyak bermunculan. Nah, Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus ini berdiri selama kurang lebih 90 tahun, berawal dari tahun 661, ya, abad ke-7 sampai tahun 750 abad ke-8. Nah, secara umum Bani Umayyah itu ada dua, ada Bani Umayyah 1, Bani Umayyah 2. Bani Umayyah 1 yaitu yang ibu kotanya dulu di Damaskus. Kenapa ada Bani Umayyah 2? Karena Bani Umayyah 1 yang dulu beribu kota di Damaskus itu berakhir karena adanya serangan dari Bani Abbasiyah, ya. Jadi Bani Umayyah 1 itu hancur, yang berkuasa selama 90 tahun karena mendapat serangan dari Bani Abbasiyah. Dan salah satu daerah jajahan Bani Umayyah 1 yaitu di Andalusia, di Spanyol. Maka ketika pusat pemerintahan di Damaskus itu hancur, diserang oleh Bani Abbasiyah, ada salah satu khalifah yang berhasil melarikan diri ke salah satu daerah kekuasaannya, dan di sana mendirikan Bani Umayyah 2 di Spanyol, di Andalusia, dan pusat pemerintahannya di kota Cordoba atau Cordova sekarang. Nah, sekarang lanjut ke Bani Abbasiyah.
Tadi yang menyebabkan kehancuran Bani Abbasiyah satu yaitu akibat serangan dari Bani Abbasiyah. Pendiri Bani Abbasiyah yaitu Abul Abbas As-Saffah gitu. Kenapa disebut Bani Abbasiyah? Karena dinisbatkan juga Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu salah satu paman Nabi yang paling muda ya, anak terakhir dari Abdul Muthalib. Nah, sejak saat itu, sejak hancurnya Bani Umayyah I, yaitu tahun 750 Masehi atau abad ke-8, hancurnya Bani Umayyah I bertepatan dengan dimulainya era abad baru, yaitu dengan kepemimpinan Bani Abbasiyah yang didirikan tadi oleh Abul Abbas As-Saffah dan yang beribu kota di daerah Baghdad atau sekarang masuk ke wilayah Irak ya. Bani Abbasiyah itu berdiri tahun 750 sampai tahun 1258 atau sekitar abad ke-13. Dari abad ke-8, pertengahan abad ke-8 sampai pertengahan abad ke-13 gitu. Sekitar 4 abad lebih lah, 4 abad setengah lebih. Tentu lebih lama dari kepemimpinan Bani Umayyah tadi ya. Nah, kalau kita bandingkan antara periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tadi Bani Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, sedangkan pada tahun 1258 abad ke-13, Bani Umayyah itu juga berakhir akibat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan, anaknya Genghis Khan gitu. Dan yang menarik pada saat itu, balik lagi ya. Secara umum antara peradaban yang dibangun oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kalau Bani Umayyah itu lebih fokus ke perluasan wilayah. Nah, kalau Bani Abbasiyah itu lebih cenderung ke bidang pengetahuan. Hingga banyak sekali ulama-ulama, ahli-ahli yang muncul pada era Bani Abbasiyah gitu. Banyak penemuan-penemuan seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi itu dalam fisika, ahli logika. Lalu Ibnu Sina, Avicenna itu juga lahir pada periode Bani Abbasiyah, yang terkenal dengan kitabnya Al-Qanun fi Tibb yang menjadi ensiklopedi tentang ilmu kedokteran sampai sekarang di Eropa. Juga ada Al-Ghazali yang bergelar Hujatul Islam ya. Beliau merupakan salah satu ahli fikih dan ahli tasawuf. Kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin yang membahas tentang akhlak atau tasawuf. Lalu juga Ibnu Rushdi, sama beliau juga di bidang kedokteran, ada bukunya yang terkenal Kuliah fi Atib, pegangan mahasiswa kedokteran di Eropa. Lalu juga Ibnu Bajah, Ibnu Tufail. Lalu juga ada dari kedokteran tadi udah ya, Ar-Razi, Al-Hawi, Ibnu Sina. Terus dari kimia ada Jabir bin Hayyan. Lalu juga dari bidang astronomi ada Al-Biruni. Lalu juga dari matematika ada Al-Khawarizmi sebagai penemu angka 0. Dari bidang optik ada Ali Hasan Ibnu Haytham atau Ibnu Hazm. Yang mengembangkan teori pemfokusan dan pembesaran. Lalu dari fisika ada Al-Khazini. Dari geografi ada Az-Zamakhsyari dari Persia. Dan sains lain-lainnya seperti botani gitu.
penawar racun yang ditemukan oleh Ibnu Sarabi, trigonometri yang ditemukan oleh Jabir bin Aflah, musik Nasaruddin At-Tusi dan Kutubuddin gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang keilmuan Islam yang lahir pada periode Bani Abbasiyah. Bahkan Bani Abbasiyah itu sering disebut dengan Golden Age. Jadi masa keemasan. Nah, balik lagi, hancurnya Bani Abbasiyah itu karena secara kehancuran yang sangat total itu karena adanya serangan dari bangsa Mongol tadi. Bahkan bukan hanya menghancurkan tatanan kekhalifahan, buku pengetahuan pun yang ditulis pada saat itu kebanyakannya diambil oleh bangsa Mongol dan yang lainnya itu dilempar ke laut. Jadi supaya memang Islam tidak berkembang, supaya Islam kehilangan jejak kejayaannya gitu. Tapi yang menarik, ketika Bani Abbasiyah telah hancur oleh orang-orang Mongol, orang Mongol yang terpengaruh oleh Bani Abbasiyah. Artinya apa? Bukan malah Bani Abbasiyah yang terpengaruh oleh Mongol, malah Mongol yang terpengaruh gitu. Buktinya apa? Buktinya timbul dinasti Mongol nanti ya. Makanya salah satu peradaban Islam itu bukan hanya di daerah Eropa, di daerah Cina pun itu sempat ada peradaban Islam. Bahkan nanti di kelas 12 kita mengetahui sebuah teori bahwa datangnya Islam ke Indonesia, salah satu teori yang paling populer yaitu teori Cina, bahwasannya Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari negara Cina gitu. Ya. Lalu selanjutnya apa ya? Jadi itu secara singkat dalam 30 menit Bapak menjelaskan periode Khulafaur Rasyidin yang ada sepeninggalan Rasul, juga dilanjutkan periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah gitu. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di LKS atau juga di buku paket, itu lebih terperinci lagi. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sekian saja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar di Edmodo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.